Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nafia, NIM 2219014. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian iktibas. Iktibas secara bahasa berarti menyalin dan mengutip. Iktibas adalah mengutip sesuatu kalimat dari Al-Quran atau hadis, lalu disertakan ke dalam suatu kalimat prosa atau syair tanpa dijelaskan bahwa kalimat yang dikutip itu dari Al-Quran maupun hadis. Dalam ilmu badi, iktibas yaitu pembicara menyimpan prosa atau puisinya dengan sesuatu dari Al-Quran dan hadis, dengan cara tidak memberikan isyarat bahwa sesuatu itu berasal dari keduanya. Kaidah ilmu badi membolehkan pembicara merubah sedikit pada kata yang diambil dari Al-Quran maupun hadis karena untuk penyesuaian wajan atau sebab lainnya. Keindahan bahasa Al-Quran yang memiliki rangkaian kata yang sangat indah dan memiliki makna mendalam serta senantiasa akan terjaga dari segala perubahan. Hal itu menjadikan para penyair tidak khawatir untuk mengutip sebagian kalimat dari Al-Quran dan merasa tidak perlu menyantumkan sumber kutipan yang akan ditulis dalam syairnya, karena kalimat itu tentu tidak akan asing lagi ketika dibaca maupun didengar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aini, NIM 2219011. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembagian iktibas. Dalam ilmu badi, pembagian iktibas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabitul ma'ani, yaitu tidak ada perubahan dari sisi makna asalnya. Dengan kata lain, mengutip dari Al-Quran maupun hadis dengan menggunakan redaksi serta makna yang sama dengan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis tersebut. Seperti kata syair, ingkanat isma'at ali hajrona min ghairi ma jam fasobar jamil wa intab dalat bina ghairina fahasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, artinya, kalau kau bermaksud meninggalkan kami tanpa dosa, maka kesabaran baik sekali bagi kami. Dan kalau kau bermaksud mencari pengganti selain kami, maka Allah jualah yang mencukupi kami dan sebaik-baik wakil. Iktibas di sini terletak pada lafadz fasobar jamil dan fahasbunallah wa ni'mal wakil. Dua redaksi tersebut dengan redaksi yang terdapat dalam redaksi aslinya. Yang kedua, yaitu muhawwal. Muhawwal ini sendiri yaitu yang diubah dari makna aslinya, yaitu membuat iktibas dengan mengubah arti dari arti aslinya. Dari segi lafadz tidak berubah, seperti kata Ibnu Rumi, li'an akhto'at fi madoron kama ukhtat fi ma'ani laqad anzalat hajati buah dan ghair di zar'an. Kalau aku salah dalam memujimu, maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Sungguh, engkau telah menempatkan kebutuhanku pada lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Syair tersebut merupakan pindahan dari ayat Rabbana inni askanat min duriyati buah dan ghair di zar'an, yaitu lembah yang tidak bermata air dan gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yaitu kota Mekah. Adapun maksud syair tersebut adalah laki-laki yang sunyi dari kebaikan dan tidak ada gunanya. Yang ketiga yaitu berubah sedikit wazannya, seperti kata syair qad kana ma khafat ayakuna inna illahi rojiun, yang artinya sungguh telah terbukti pada yang kau takuti, sesungguhnya kami semua kembali kepada Allah. Syair di atas berasal dari kata inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Pada syair di atas maknanya itu tidak berbeda, namun teksnya diubah hanya sedikit. Terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailil Haliko, NIM 2219008 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari iktibas. Yang pertama itu dari perkataannya Abul Mukmin Al-Asfihani, yaitu la taghurrannaka minadzalamati kasratul juyushi wal ansori innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absor, yang mana artinya jangan sekali-kali kamu terbujuk oleh banyaknya pasukan dan pembantu orang-orang penganiaya. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka sampai suatu hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Yang diiktibas oleh Imam Al-Asfihani adalah pada kalimat innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absor, dengan sedikit perbedaan pada dhamir huwa, yaitu yuakhiruhum pada fi'il mudhari'nya menjadi dhamir nahnu nuakhiruhum. Ini adalah iktibas dari Quran surat Ibrahim ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran surat Ibrahim ayat 42. Kemudian perkataan dari Ibnu Sina Al-Mulk, rohalu falastu musailan andarihim ana baghi'un nafsi ala atharihim, yang artinya mereka telah berkata dan aku tidak akan menanyakan tempat tinggal mereka, sehingga aku seperti orang yang binasa karena bersedih hati sepeninggal mereka. Pada syair di atas itu terdapat pengubahan kalimat dari kutipannya, karena kalimat aslinya dalam Al-Quran adalah fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa, yang artinya maka barangkali kamu akan membunuh dirimu sesudah mereka berpaling. Quran surat Al-Kahfi ayat 6. Kemudian contoh dari hadis, maksudnya contoh yang diambil dari hadis yaitu la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watan wa idza ma syi'ta 'aisham bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Janganlah kamu memusuhi orang-orang di negeri mereka sendiri. Sedikit sekali pengembara di suatu negeri itu mendapat perhatian baik. Bila kamu ingin hidup di tengah-tengah mereka, maka berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Pada contoh di atas itu kita temukan dalam syair sebuah ungkapan yang bila diamati bukanlah gubahan penyair sendiri, melainkan penyair mengambil sebagian dari hadis Nabi Muhammad SAW dengan tidak mengadakan perubahan sedikit pun. Ungkapan tersebut adalah wa khalaqan nasa bi khuluqin hasanin. Ungkapan tersebut diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW an Abi Dzarin Junubi bin Junada wa Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Milda Briandari NIM 2219036. Sebelumnya mohon maaf suara saya habis. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu
Manfaat dan hikmah mempelajari iktibas. Yang pertama, meminjam kekuatan ayat Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang kedua, menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan kelihayan penyair dalam menghubungkan kalimat dalam prosesnya dengan kalimat yang dipetiknya secara selaras. Yang keempat, melafadzkan ayat Al-Quran untuk berbincang sesama Islam. Yang kelima, sarana memperoleh hidayah dan pengajaran berkualitas. Yang terakhir, sebagai sarana dakwah, memberi nasihat, memotivasi, dan membangun keimanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.